kering yang cukup luas, yaitu meliputi lebih dari 140 juta hektar dan 56 juta hektar yang sudah digunakan untuk pertanian. Berdasarkan luasnya, lahan kering merupakan sumber daya lahan yang berpotensi untuk menunjang pembangunan pertanian. Namun demikian, optimalisasi pemanfaatannya masih dihadapkan pada berbagai tantangan, di antaranya dalam hal penanggulangan degradasi lahan. Beberapa proses yang dapat menyebabkan degradasi lahan antara lain erosi, aliran air di permukaan, penurunan kandungan bahan organik tanah, dan penurunan kandungan unsur-unsur hara di dalam tanah. Program pengelolaan hara tanaman yang baik dapat menyediakan jenis dan jumlah unsur-unsur hara yang cukup dan berimbang untuk memperoleh hasil tanaman yang optimal dan bermutu tinggi, serta dapat mempertahankan keberlanjutan sumber daya lahan. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan pupuk yang sesuai dengan kandungan unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah dan kebutuhan hara tanaman. Untuk mengetahui kandungan unsur hara di dalam tanah, perlu dilakukan analisis tanahnya di laboratorium kimia tanah. Hal ini agak merepotkan, mengingat tidak semua petani mempunyai kesempatan untuk mengambil contoh tanahnya dan membawanya ke laboratorium tanah. Langkah pertama dalam proses analisis tanah adalah pengambilan contoh tanah. Contoh tanah yang diambil merupakan contoh tanah komposit dan harus mewakili lahan yang akan dimintakan rekomendasinya. Contoh tanah komposit merupakan contoh tanah campuran dari 10 sampai 15 contoh tanah individu. Pengambilan contoh tanah harus dilakukan dengan cara yang benar agar penyusunan rekomendasi pemupukannya lebih tepat dan akurat. Areal atau lahan yang akan diambil contoh tanahnya perlu diperhatikan keadaan topografi, tekstur, warna tanah, pertumbuhan tanaman, dan penggunaan tanahnya. Berdasarkan pengamatan, ditentukan satu hamparan yang relatif homogen. Pada lahan datar, titik pengambilan contoh tanah individu dapat ditentukan dengan sistem diagonal, zigzag, atau acak. Untuk hamparan lahan kering yang relatif homogen, satu contoh tanah komposit dapat mewakili 5 sampai dengan 8 hektar lahan kering. Sementara itu, pada lahan berlereng area pengambilannya terbagi berdasarkan sekuen, yaitu lereng atas, tengah, dan bawah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum pengambilan contoh tanah antara lain, contoh tanah diambil sebelum tanam atau menjelang pengolahan tanah. Rumput-rumput, batu-batuan atau kerikil, sisa-sisa tanaman atau bahan organik segar yang terdapat di permukaan tanah harus disingkirkan. Dan sebaiknya tanah dalam kondisi tidak terlalu basah. Contoh tanah diambil pada lapisan olah kedalaman 0 sampai 20 cm menggunakan cangkul, sekop, atau bor tanah. Contoh tanah individu yang diambil diusahakan sama dalam hal kedalaman, ketebalan maupun jumlahnya antara satu titik dengan titik lainnya, misal setengah kilogram dari masing-masing titik. Contoh-contoh tanah individu dari beberapa titik pengambilan tersebut dicampur dan diaduk sampai merata di dalam ember. Dari campuran contoh tanah tersebut, kemudian diambil kira-kira setengah kilogram, disimpan di dalam plastik bening, diberi label yang berisi keterangan lokasi, waktu, dan nama pengambil contoh. Contoh tanah inilah yang disebut contoh tanah komposit yang siap untuk dianalisis. Perangkat uji tanah kering yang disingkat PUTK merupakan alat bantu analisis hara tanah lahan kering yang dapat dilakukan secara mandiri dan cepat di lapangan oleh tenaga terlatih.
Hara tanah yang dianalisis meliputi unsur hara P, K, C organik, pH, dan kebutuhan kapur. Komponen perangkat uji tanah kering ini terdiri atas pertama pereaksi, yaitu pereaksi P, K, pH, C, dan kebutuhan kapur. Kedua, bagan warna, yaitu bagan warna P tanah, K tanah, pH tanah, kebutuhan kapur, dan bagan kebutuhan bahan organik. Ketiga, peralatan terdiri atas tabung reaksi volume 10 mili, sendok stainless, pengaduk dari kaca, rak tabung reaksi, sikat pembersih tabung reaksi, dan kertas tisu. Dan keempat, buku petunjuk penggunaan PUTK. Ambil contoh tanah sebanyak setengah sendok spatula atau 0,5 mili, masukkan ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 3 mili pereaksi P1, kemudian aduk menggunakan pengaduk kaca sampai homogen. Kemudian tambahkan pereaksi P2 sebanyak lebih kurang 10 butir atau seujung sendok spatula, lalu dikocok selama 1 menit. Pereaksi P2 ini dibutuhkan hanya dalam jumlah sedikit sekali. Setelah dikocok, diamkan kira-kira 10 menit. Di dalam bagan warna ada 2 pilihan, yaitu untuk tanah non-andisol dan andisol. Karena tanah yang kita analisis bukan tanah andisol, maka kita menggunakan bagan warna yang atas. Contoh tanah sebanyak setengah sendok spatula atau 0,5 mili dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 4 mili pereaksi K1, aduk sampai homogen, diamkan kira-kira 5 menit sampai larutan menjadi jernih. Kemudian, tambahkan 4 tetes pereaksi K2, kocok, dan diamkan lagi selama kira-kira 5 menit. Terakhir, tambahkan 2 mili pereaksi K3 secara perlahan-lahan melalui dinding tabung. Biarkan beberapa saat, lalu amati kabut putih atau keruh yang terbentuk antara larutan K3 dengan di bawahnya. Untuk tanah yang berstatus K rendah, rekomendasi untuk tanaman jagung adalah 100 kg KCl per hektar. Bila menanam kedelai sebanyak 150 kg per hektar. Untuk padi koko sebesar 100 kg per hektar KCl. Penetapan pH tanah diperlukan untuk menentukan kebutuhan kapur dalam penanganan kemasaman tanah di lahan kering masam. Contoh tanah sebanyak setengah sendok spatula atau 0,5 mili dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 4 mili pereaksi pH1, aduk sampai homogen. Kemudian tambahkan 1-2 tetes indikator warna pereaksi pH2. Diamkan selama kira-kira 10 menit hingga suspensi mengendap dan terbentuk warna pada cairan jernih di bagian atas. Bandingkan warna yang muncul pada larutan jernih di atas permukaan tanah dengan bagan warna pH tanah. Kadar C organik tanah memiliki kolerasi yang positif dengan kadar N tanah. Penetapan C organik tanah digunakan untuk mengestimasi kadar C organik dalam tanah yang selanjutnya dapat dikaitkan dengan potensi ketersediaan N dalam tanah. Jumlah tetes yang dibutuhkan untuk merubah warna lebih dari 8 tetes, sehingga untuk kebutuhan kapur, bila mau menanam kedelai dibutuhkan 2 ton kapur per hektar. Bila mau menanam jagung dibutuhkan 1-2 ton kapur per hektar. Kadar C organik tanah memiliki kolerasi yang positif
dengan kadar N tanah. Penetapan C organik tanah digunakan untuk mengestimasi kadar C organik dalam tanah yang selanjutnya dapat dikaitkan dengan potensi ketersediaan N dalam tanah. Contoh tanah sebanyak setengah sendok spatula atau 0,5 mili dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 1 mili per reaksi C1, aduk dengan pengaduk kaca hingga homogen. Kemudian tambahkan 3 tetes per reaksi C2, tetapi jangan diaduk, diamkan selama kira-kira 10 menit. Apabila busa yang terbentuk sama atau kurang dari 2 cm, maka kandungan C organik tanah tersebut tergolong rendah dan rekomendasi pemberian bahan organiknya sebanyak 2 ton per hektar. Bila tinggi busa lebih dari 2 cm, maka C organik tanah tersebut tergolong sedang sampai tinggi dengan rekomendasi pemberian bahan organik 1 ton per hektar. Untuk tanah berstatus C rendah, apabila akan ditanami kedelai, jagung atau padi gogo dengan penambahan bahan organik sebanyak 2 ton per hektar, direkomendasikan penambahan urea sebesar 25 kg urea per hektar untuk kedelai, 350 kg urea per hektar untuk jagung, dan 200 kg urea per hektar untuk padi gogo. Apabila tanpa bahan organik, maka jumlah urea yang ditambahkan adalah untuk kedelai sebanyak 50 kg urea per hektar, untuk jagung 400 kg urea per hektar, dan padi gogo sebanyak 200 kg urea per hektar.